Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap jajaran kami pengurus Masjid Sirajul Muttaqin, jamaah Bapak Ibu, jemaah majelis taklim yang rutin setiap hari Rabu dan Kamis dari Aswaja, Kota Malang. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas segala nikmat Allah berikan. Shalawatullah wassalam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuki kajian kitab Irsyadul Ibad. Mari kita bikin Fatihah kepada pengarangnya, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Madibari. Mudah-mudahan kita yang membaca, yang mendengarkan, yang hadir mendapatkan tetesan barokah ilmunya. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab menjenguk orang sakit. Hadis-hadis yang sudah ditampilkan, yang sudah dibaca, itu luar biasa pahalanya orang yang menjenguk. Disebutkan di hadis yang sudah lewat, kalau menjenguk orang sakit di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat mendoakan yang jenguk ini. Mendoakan yang jenguk, bukan mendoakan yang sakit, mendoakan yang jenguk. Dia doakan 70.000 malaikat, tidak henti-henti dari Pak. Seandainya didengar itu suara malaikat itu gemum langit, mendoakan yang jenguk. Mudah-mudahan yang jenguk ini, ya Allah,
tolong beri rahmat belas kasih-Mu ya Allah kepada yang jenguk. Sampai dari pagi doa sampai sore. Kalau jenguknya pagi. Kalau jenguknya sore, amal belas kasih sayang Allah kepada yang jenguk. Sampai pagi, gak henti-henti. Doa keluar, doa terus. Semalam suntuk itu mendoa untuk yang jenguk. Itu hadis yang telah dipelajari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil aidi, sunat bagi yang menjenguk. Hadis-hadis ini tidak menjelaskan yang sakit, tapi yang jenguk. Kelebihan-kelebihan buat yang jenguk. Wa yusannu, dan disunatkan lil aidi bagi yang jenguk, ayyutiba nafsah bidzikri ba'di thawabil maut as-subhi alaih. Ngomong yang halus, yang baik-baik, yang apik-apik kalau ngomong. Kalau jenguk yang sakit, omongannya jangan yang menakutkan, tapi omong yang baik. Karena ada kadang-kadang ngomongnya itu menakutkan. Sakit apa? Sakit gagal ginjal kan? Loh, itu beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, ponakan saya persis seperti kamu penyakit. Masuk rumah sakit 2 hari mati, nah kan menakutkan. Jangan gitu, ya. Dia omongannya yang baik. Gimana cara ngomong yang baik? Contohnya apa? Bidzikri ba'di thawabil maut as-subhi alaih. Itu dengan menuturkan, menyampaikan pahalanya sakit. Besar pahala kalau sakit. Itu tandanya Allah sayang kamu. Nah, itu cara Allah supaya kamu bersih dari dosa, diampuni dosa-dosanya. Itu Allah punya cara. Kamu diberi sakit, diberi penyakit sakit, lalu kamu sabar. Nah itu nanti habis Pak dosa-dosa kamu tidak ampuni Allah. Itu cara Allah. Gitu, nyampaikan gitu. Jadi dia seneng gak aja sakit. Alhamdulillah habis dosa-dosa saya gitu. Ya. Tapi dengan catatan sabar. Kalau nggak sabar ya gimana? Maksudnya nggak sabar itu dia sakit tapi sepertinya protes. Sepertinya tidak mau dengan pemberian Allah berupa sakit itu. Tuanya nggak sabar kan? Disampaikan itu. Asal kamu sabar, itu cara Allah. Itu tandanya Allah senang kamu, cinta kamu. Itu tandanya Allah kasihan kepada kamu. Lalu Allah punya cara supaya kamu habis dosa-dosanya. Itu diberi cara, diberi sakit. Lalu kamu sabar, menerima. Jadi sunnah bagi yang jenguk itu ngomong gitu. Jangan ngomong-ngomong yang menakutkan. Wa yuhasila mustahahu illam yadurrahu. Sunnah juga yang jenguk itu apa yang dimaui kesukaannya yang sakit itu dituruti. Suka apa itu dituruti. Illam yadurrahu, kalau tidak bahaya. Jadi kalau penyakit panas dalam, kalau minta es boleh enggak? Jadi sekiranya tidak membahayakan, itu sunnah yang jenguk itu menuruti permintaan namanya. Wa ayyas'alal maridu ad-du'a. Sunat lagi orang yang jenguk itu minta doa kepada yang sakit. Gak kuali Ustaz. Kan gitu kan. Yang jenguk malah minta doa kepada
yang sakit. Sunnah. Tapi kan selama ini belum kita terapkan kan. Belum kita praktekkan. Yang ada yang sakit minta doa kepada yang sehat, yang jengok. Iya bagus juga tuh. Dianjurkan juga itu yang sakit minta doanya yang bagus juga. Cuma ini ada lagi tambahan sunat bagi yang jengok minta doa kepada yang sakit. Perlu dicoba, dipraktekkan perlu. Minta doa kepada yang sakit. Kalau aku doain ya. Kenapa? Ini alasannya. Bisihhatil khabar bil amri bihi. Karena ada hadis sahih yang nyuruh menganjurkan itu. Ada hadis sahih yang malah menyuruh menganjurkan supaya minta doa kepada yang sakit. Artinya sahih. Ini hadisnya. Rasul berkata, "Idza dakhalta 'ala marid," kalau kamu menjenguk orang sakit, famurhu, suruhlah dia. Mintalah pada dia. Falyad'u laka, supaya yang sakit itu disuruh apa? Mendoakan kamu. Yang jenguk mendoakan. Kenapa? Fa inna du'aahu, karena doanya orang yang sakit itu kadu'ail malaikati, seperti doanya malaikat. Kalau yang sakit itu berdoa, doanya orang sakit itu seperti doanya malaikat. Bagaimana doanya malaikat? Malaikat itu kan bersih dari maksiat, dari dosa, kan nggak ada, suci kan malaikat itu, bersih. Kalau malaikat yang doa, itu kan, kalau malaikat doa itu tembus. Maka doanya orang yang sakit sama persis seperti doanya malaikat, jadi tembus. Coba aja. Wa annahu, dan orang yang sakit kadu'a ilmal, dan doanya orang yang sakit seperti doanya para malaikat. Wa sahha, dan sahih hadis juga annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi karena idza dakhala 'ala marid, apabila jenguk orang sakit, ini Rasul nih. Rasul itu kalau jenguk orang sakit, qala, Rasul itu berkata, la ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Ngomong gitu Rasul ke yang sakit itu, la ba'sa tahur insyaallah. Apa maksudnya? Sakitmu itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, ngomong gitu. Rasul kalau jenguk orang sakit, yang keluar dari mulut Rasul itu, sakitmu itu mampu menghapus dosa-dosa. Ngomong gitu. Seneng kan? Ya sakit kan? Nah, sampai juga gitu kalau jenguk orang sakit, ngomong. Jangan khawatir, jangan pesimis, kamu jangan kecil hati. Insya Allah sakitmu itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang penting kamu sabar ya. Terima aja apa yang diberi Allah. Ya. Rasul begitu kalau jaga orang sakit. Ba'sa tahur insyaallah. Insyaallah sakitmu itu bisa menghapus dosa-dosa. Memang seperti itu memang. Jadi sakit itu memang ya dengan catatan sabar. Itu dihapus dosa-dosa. Dihapus. Nanti ada hadisnya ini untuk yang sakit. Ini kan hadis untuk yang jenguk maksudnya. Wa shahah, ada juga ini hadis sahih. Anna man qala, barang siapa yang membaca. Siapa orang yang membaca? Bacakan. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim,
ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Baca itu. Sab'a marrat dibaca 7 kali. Inda maridin, di dekatnya yang sakit. Bacain itu. Ya. Senengan kalau jenguk orang sakit baca apa? Hah? Enggak baca-baca apa? Kalau jenguk orang sakit. Kadang banyak orang ya di dekatnya yang sakit itu hanya bercerita. Kadang menggibah orang. Kadang menyebutkan kejelekan orang, menggibah orang yang diomongin, kejelekan orang yang diomongin di dekatnya yang sakit. Jangan gitu. Kenapa? Itu kan dosa kan. Menggibah itu kan dosa. Karena kita sudah tahu semua. Yang mendengarkan itu kan dosanya sama. Kan gitu kan? Itu yang sakit itu juga mendengar kan? Loh. Kalau sampean menggibah orang, yang sakit juga mendengar. Berarti yang sakit juga punya dosa kan? Dosa karena mendengarkan orang ghibah. Lalu mati. Berarti kan matinya nyangu. Nah, sambian yang nyangu nih, ya, nyangu nih dosa kepada yang sakit, kasihan enggak? Jangan mau ghibah orang. Tapi apa? Baca ini. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. 7 kali. Kata Rasul, kalau dibacakan itu 7 kali, di dekatnya yang sakit, asal bukan belum ajalnya, ya belum ajalnya, afahullahu min maradih, maka Allah memberikan kesembuhan kepada yang sakit, disembuhkan ya Allah. Dibacakan 7 kali. Hafal? Udah hafal? As'alullahal azim. Ayo. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Baca itu, bacakan ke yang sakit. Apa maksudnya? Apa artinya? As'alullahal azim, ya Allah, aku mohon kepada Allah yang agung. Rabbal arsyil azim, Allah yang agung, Tuhannya arsy yang agung. Ayyu'afiyaka, supaya Allah menyembuhkan kamu. Kamu yang sakit, semoga Allah menyembuhkan kamu. Wa yashfiyaka, dan menyembuhkan kamu. Senang kan ya sakit? Kalau ngerti yang dibaca ini, begitu maknanya. Agar Allah menyehatkan kamu, dan agar Allah menyembuhkan kamu. Sampai 7 kali dibacanya itu. As'alullahal azim, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. 7 kali. Khatimatun, pungkasan, penutup. Fi sawabil maridi, masalah
pahalanya orang yang sakit. Tadi hadis-hadis yang sudah lewat ini itu pahalanya yang jenguk. Sekarang gimana yang sakit punya pahala enggak? Nah, ini akan dibahasnya akan disebut hadis-hadisnya. Akhrajah Syekhon, Imam Bukhari Muslim mentakhrij, mengeluarkan hadis, kata Rasul, ma yusibul mu'min min nasabin ay ta'abin wala wasabin ay maradin wala hammin wala huznin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Musibah apa saja yang menimpa orang mukmin, orang mukmin beneran nih, mukmin sejati namanya, mukmin yang sungguhan. Kalau kita ini mukmin enggak sejati, mukmin kita ini, ya karena masih banyak kejanggalan, masih banyak penyelewangan, belum sejati ya mukmin kita ini, setengah-setengah masih. Ini hadis, kalau ada musibah, baik musibah ringan atau berat, menimpa orang mukmin yang beneran, berupa apa musibahnya? Berupa capek. Itu musibah juga, tapi ringan kan. Min ka'abin, ay ka'abin, berupa capek. Musibah juga berupa sakit, ya, berupa sumpah, berupa susah, gundah gulana, susah. Ya macam-macam susah kan? Ada susah karena apa yang mau dimakan besok, terus bagaimana uang pendidikan SPP anak, jadi macam-macam kesusahan. Ada yang uang dihutang orang nggak nyaur-nyaur, ya. Macam-macam. Ya. Musibahnya berupa itu. Hatta syaukah, sampai berupa duri yang menancap di kaki. Kaki kita kena duri. Nah, musibah kan? Walaupun tidak berat. Kalau itu menimpa, itu sabar. Kalau diberi musibah itu sabar, itu orang mukmin. Makanya Rasul itu heran urusannya orang mukmin. Kalau nikmat, dia syukur, jadi orang mukmin. Kalau diberi musibah, itu sabar, itu orang mukmin. Makanya Rasul itu heran, gawok Rasul. Kalau ada orang mukmin begitu, diberi musibah itu sabar. In asobatu sarra, syakar, in asobahu darra, sabar. Kalau diberi musibah itu sabar, itu orang mukmin. Gawok Rasul. Nah, jadi kalau kita mukmin beneran, lalu dikena musibah apapun musibahnya, walaupun hanya berupa duri yang menatap di kaki, musibahnya berupa itu, illa kafarallahu biha min khataya, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah. Hanya cukup gondoni sabar saja. Sabar ketika ada musibah. Tapi tidak segampang itu kan. Banyak orang ketika dikasih musibah itu kan yang tidak sabar kan. Tidak sabar. Banyak orang nggak sabar. Jadi Allah menghapus dosa-dosanya. Wa Abu Dawud
juga meriwayatkan hadis innal mu'min, kata Rasul innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin idza asabahu sakam, apabila ditimpa sakit, summa afahu Allah minhu, diberi sakit lalu disembuhkan oleh Allah sakitnya itu, karena kafaratan lima madha min dzunubi, maka itu artinya dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni, dihapus. Ya, ada mukmin diberi musibah sakit lalu sembuh dari sakitnya, maka itu artinya dosa-dosa yang kemarin-kemarin itu dihapus untuk yang akan datang. Wa mau'izatan lahu fima istaqbal, dan menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Jadi diambil hikmahnya, ya, dijadikan pelajaran. Oh, begitu cara Allah. Itu merenung. Begitu cara saya sakit kemarin, jangan sembuh. Begitu cara Allah. Saya diberi sakit supaya saya ini bersih dari dosa-dosa. Jadi pelajaran. Diambil hikmahnya. Untuk yang akan datang. Untuk yang telah lalu, itu dosa-dosanya diampuni. Itu. Wahuwa Imam At-Tabarani, kata Rasul, idza maridul abdu salasata ayyam, apabila seseorang sakit 3 hari. 3 hari. Sering kita kan sakit 3 hari. Apabila seorang hamba sakit 3 hari, kharaja min dzunubih, maka keluar yang sakit itu, keluar atau lepas min dzunubi, dari dosanya. Kayauma waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Jadi sakit 3 hari itu, kata Rasul, orang itu lepas dari dosanya, keluar dari dosa. Nah, kemarin masih masih ada dalam dosa kemarin. Ada dalam dosa kemarin. Tapi begitu kena sakit 3 hari, maka hamba itu keluar dari dosa itu, 0, berarti kosong. Seperti apa gambarnya kosong itu? Rasul menyebut kayauma waladathu ummuh, seperti bayi baru lahir dari rahim. 0, kosong. Itu tetap sama dengan tadi loh, amin. Itu kalau sabar ya. Kalau sabar. Jadi ini anunya orang mukmin. Jadi karena diberi penyakit sakit 3 hari, itu orang mukmin. Kalau orang mukmin pasti sabar, maksudnya itu. Seperti bayi baru lahir, kosong ya. Wal Qudai, Imam Al-Qudai, Rasul berkata, al-humma hifdzu kulli mu'min minan nar, sakit panas ya, sakit panas itu hakikatnya adalah hifdzu kulli mu'min minan nar, itu justru menjaga dari panasnya api neraka. Saya sanatkan kamilatan, sakit panas 1 malam menghapus dosa 1 tahun. Kalau 1 malam sakit panas itu dosa 1 tahun dihapus. Kalau sakit panas 10 malam ya dikalikan sendiri. 1 malam saja 1 tahun.
Itu riwayat Al-Qudai. Wasahah, sahih hadis, kata Rasul, man usiba bi musibatin, siapa orang yang diberi musibah, bimalihi, musibah harta, ya musibah harta, yang mau siap panen malah dimakan tikus, diserang tikus, kena musibah harta. Yang pedagang dagangannya nggak laku-laku, atau ditipu orang soal harta. Yang punya mobil bagus malah ditabrak orang, rusak mobilnya, musibah harta. Bimalihi au fi nafsihi, atau musibah ya dirinya sendiri, bukan hartanya, musibah di diri ini, tubuhnya kena musibah, mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin apa ya. musibah diri, musibah tubuhnya. Jadi ada dua musibahnya, musibah harta atau musibah dirinya. Orang yang kena musibah itu fakatamaha, lalu disimpannya musibah itu. Disimpan itu artinya tidak bercerita ke orang, simpan. Walaupun sudah kehilangan harta, kita nggak ngomong-ngomong ke orang. Ada tak orang seperti itu, nggak ngomong-ngomong. Kalau lapor ke polisi, itu kan ngomong namanya. Itu fakatamaha, disimpan. Yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Kena musibah, baik musibah harta atau musibah dirinya. Disimpan, fakatamaha, disimpan. Walam yashkuha ilan nas, dan tidak mengadu kepada orang lain. Nggak ngadu. Jadi hanya dirinya yang tahu. Terus, kalau ada orang diberi musibah macam itu, lalu dia menyimpannya musibah itu rapat-rapat, tidak bercerita ke orang. Terus gimana kalau ada orang macam itu? Kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu. Maka itu sudah menjadi urusan Allah, sudah menjadi domain Allah, sudah menjadi tanggungan Allah. Tanggungan apa? An yaghfira lahu, tanggungan Allah untuk mengampuni dosa-dosanya orang. Karena dia menyimpannya rapat-rapat. Berarti dia menerima dan pasrah. Tapi mana ada orang seperti itu. Ini mungkin kalau kelas kita tidak nyampe ke ini, kalau kelas kita. Ini mungkin kalau kelas orang-orang aulia mungkin. Tapi kalau kita mau, tidak apa-apa juga kalau kita bisa. Maka itu sudah menjadi tanggungan Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Menjadi tugasnya Allah sudah untuk mengampuni dosa-dosanya. Ini pengajian tasawuf namanya. Pengajian tasawuf kelas tinggi ini. Saya hanya bisa menyampaikan nih. Belum tentu saya bisa mempraktikkan itu. Lalu saya nggak ngomong-ngomong. Wah, kena musibah saya nggak ngomong-ngomong aku. Belum tentu bisa gua. Hanya menyampaikan saja. Walaupun kita tidak bisa melakukan ini, ya barangkali bisa meniru dari sisi-sisi yang lain.
Apa sisi yang lain? Walaupun tidak 100% kita meniru apa yang ada di kitab, mungkin bisa sabarlah. Walaupun kita bisa bercerita ke orang, tapi kita tetap sabar misalkan. Kan masih ada sisi-sisi baiknya. Tanbihun, peringatan. I'lam, ketahui. Annal a'immata, sesungguhnya para imam. Para imam. Imam madhab. Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Maliki, Syafi'i, para imam. Ikhtalafu, berbeda pandang, beda pendapat fi anna thawabal marid, tentang masalah pahalanya orang sakit. Jadi para imam sudah ini berdiskusi, berdebat tentang ini. Masalah pahala bagi si sakit, yang sakit. Apa pahalanya karena orang sakit? Hal ala sabri ala maradih, apakah yang sakit itu dapat pahala karena sabar menghadapi sakitnya itu, atau ala nafsi maradih, atau pahala itu diberikan kepada yang sakit karena sakitnya, bukan karena sabarnya. Jadi ada dua ini. Yang sakit itu dapat pahala karena sabar menghadapi sakitnya, ataukah yang sakit itu dapat pahala karena sakitnya, bukan karena sabarnya. Nah, ulama ada yang beda pandang. Wal asahhu, tetapi yang sahih, yang benar, yang sahih, yang paling sahih masalah itu, annahu in sabara, kalau sabar, usiba 'alal maradi was sabar, kalau sabar itu dapat pahala atas sakit dan sabarnya. Jadi kalau sabar itu pendapat yang paling sahih. Kalau sabar dengan sakitnya itu baru dapat pahala. Berarti kalau nggak sabar, berarti ya tinggal sakitnya saja. Tinggal dia meronta-ronta saja dengan sakitnya, nggak ada pahala kalau nggak sabar. Menurut kaul jauh yang paling sah. Walaupun juga ada ya ulama namanya bila pandang yang walaupun nggak sabar, begitu dapat musibah langsung dapat pahala, katanya gitu. Ada yang begitu, tapi yang paling sahih adalah masih menunggu kalau sabar baru dapat pahala. Ini menurut saya ini yang paling masuk akal. Kalau sabar, sekarang tasawuf itu sabar memang ada di peringkat teratas itu urusan sabar itu, karena memang para sahabat mencontohkan para rasul, para sahabat, para tabi'in itu orang-orang dulu itu ya menerapkan sabar ini dalam diri, karena itulah intinya tasawuf itu sabar, dan itu tidak semua orang bisa masalahnya kan. Bali thawabu fi sabri 'alaiha, tapi musibah la wairu, tidak diberikan kalau tidak sabar. Tapi tetap tidak hanya sabar-sabar tok yang ditekankan.
Punya kewajiban lain apa? Kalau punya dikasih musibah sakit, wajib kita berikhtiar. Nah, wajib. Ini masuk pada wilayah fikih. Wajib hukumnya berikhtiar mencari obat. Wajib, itu loh. Berusaha supaya sembuh. Perkara masih juga sembuh-sembuh, ya. Di samping dia berikhtiar, tetap menjalani yang namanya sabar itu. Tapi banyak orang kan nggak sabar. Banyak kan, ketika anaknya mati, ya, orang tuanya sampai guling-guling, sampai Allah, sampai jerit-jerit. Seperti kan tidak terima dengan keputusan Allah, dengan pemberian Allah, tidak mau seperti ini. Kenapa aku masih jerit-jerit? Ya, berarti dia semuanya dari Allah. Bahkan kita ini diajarin dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah, katanya mereka para sahabat kalau ada musibah, mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kita ini milik Allah. Kalau milik Allah, kenapa kok ditangis anaknya yang tidak mati? Kenapa jerit-jerit? Kalau menangis, kalau hanya menangis basit,